Misteri dana Bansos DKI. Kembali ke masalah Anies Baswedan. Terlalu banyak masalah yang muncul pada saat dia berkuasa di Balai Kota DKI Jakarta selama 5 tahun, 2017 sampai 2022. Korupsi dana bantuan sosial atau Bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Kemudian dana Bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, pantaskah orang seperti ini menjadi pemimpin? Beberapa media membuat pemberitaan positif soal Bansos Pemprov DKI dan pihak-pihak yang terlibat membuat seakan semuanya baik-baik saja. Padahal dana untuk mengadakan dan mendistribusi Bansos yang berupa sembako itu 3,6 triliun rupiah. Gila ini mah. Menampilkan fakta dahsyat. Dalam video-video itu terlihat yang direkamnya bahwa ada 1.000 ton beras yang telah dikemas dalam paketan 5 kilograman. Buat apa itu beras di situ? Sehingga hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi ini, yaitu bejat pelakunya. Lantas, jika nantinya terbukti di pengadilan, maka vonis hukuman mati rasanya pantas diberikan kepada para terdakwa. Kalau perlu, keesokan hari setelah vonis diketok tanpa opsi kesempatan banding atas vonis tersebut. Biar kapok dan menjadi peringatan bagi yang lain. Kita melihat bagaimana beras busuk itu pada akhirnya dijadikan makanan binatang pun tidak layak. Memangnya manusia itu harganya rendah ya di mata Anies Baswedan? Kelihatannya sih memang begitu. Menikmati panggung sandiwara senikmat-nikmatnya. Itulah yang dilakukan Anies selama menduduki kursi gubernur DKI. Tidak tahu apakah dirinya terlibat dalam peristiwa ini atau tidak. Tapi yang pasti sudah sepatutnya pemimpin itu tahu semua gerak-gerik jajarannya yang dirasa mencong. Ya, pasti teman-teman sekalian penasaran nih peristiwa apa yang terjadi sampai saya mencolek nama Anies Baswedan. Kalau penasaran, yuk kita buka tabir kebohongan yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh oknum yang culas. Karena memang sejatinya bangkai pasti akan tercium bau busuknya. Anda masih ingat gak kalian dengan Bansos DKI 2020 yang isinya sembako serta daging ayam atau sapi? Pasti ingat dong ya, uang itu pernyataan dari Pak Anies gitu loh, sang gubernur DKI yang saat itu wawancara via Zoom-nya dengan A.A. Gym. Jadi apakah Anda yang tinggal di wilayah DKI Jakarta mendapatkan bansos seperti yang dikatakan Anies, dapat sama daging-dagingnya? Ya jujur saja, nggak apa kawan, banyak kok sahabat kita di luar sana yang termakan bualannya Pak Anies itu. Memang sejatinya Anies itu kan suka mengada-ngada ya. Dia itu gemar memberi statement agar rakyat tuh percaya dengan ucapan legitnya itu. Waduh, pokoknya lihal betul deh si Anies ini menghipnotis rakyat dengan ucapan yang nggak masuk akal. Kalau kita kulik bersama yuk masalah dana Bansos DKI ini agar kita semua tahu faktanya. Jadi saat pandemi COVID terjadi banyak anggaran dari APBD DKI senilai 3, kemudian video diperdengarkan untuk cek fakta. Tidak benar ternyata pengakuan tersangka dugaan korupsi Bansos DKI yang mencetak uang ratusan miliar ke rekening Anies. Narator dalam video membacakan narasi yang sesuai dengan artikel opini dari siward.com yang berjudul Baru PSI yang gaspol soal dugaan korupsi Bansos partai yang lain mana yang tayang pada 15 Januari 2023 lalu. Artikel itu membahas tanggapan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terhadap temuan dugaan korupsi Bansos di era kepemimpinan Anies Baswedan. Namun tidak ada narasi terkait Anies menerima uang dari tersangka korupsi. Sementara itu KPK belum menetapkan tersangka. Melansir dari populis.id, Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri mempersilahkan masyarakat melaporkan dugaan korupsi tersebut. Ia memastikan pihaknya akan menindaklanjuti. Berdasarkan hasil penelusuran, video dengan narasi pengakuan tersangka korupsi Bansos DKI yang menyetor uang ke rekening Anies tidaklah benar. Faktanya tidak ada narasi terkait dalam pembahasan video. Yang membuat negara ini sulit maju-maju adalah tindakan korupsi. Lalu kenapa perilaku korupsi ini bisa tumbuh subur sejak di era Soeharto?
Apakah memang banyak orang yang sudah terlahir sebagai mental koruptor? Ataukah mental koruptor ini sudah tumbuh bahkan sebelum era Soeharto, era company begitu, dan apakah ini harus dipelihara terus? Dan slogan-slogan pemberantasan korupsi sampai saat ini masih sekedar slogan semata. Dulu banyak yang berkampanye tentang pemberantasan korupsi sampai-sampai berkata-katakan tidak, tapi padahal korupsi. Lahirnya KPK yang diharapkan sebagai lembaga yang bisa menggerus korupsi, ternyata sampai saat ini tindakan korupsi masih tetap ramai dan sebagian para koruptor yang ketahuan ini masih tetap tersenyum seperti tak ada kesalahan yang dilakukan.